Oke, kembali lagi di Gerakan Indonesia Optimis TV atau Gio TV. Kali ini kita sedang berkunjung di kantor yang ya lumayan megah ini Mbak untuk kelas bawah. Terima kasih nih ada Mbak Opi. Jadi Mbak Opi ini nggak asing ya, udah sering muncul di televisi barangkali Mbak. Enggak juga. Atau di website gitu kan, website Bawaslu ya. Iya. Di website Bawaslu, di sosial media Bawaslu ya kan. Karena memang beliau merupakan koordinator divisi Humas ya Bawaslu DKI. Jadi wajar lah kalau misalkan ada penangkapan polisi itu Mbak, yang muncul ada Humas Polri. Oh, ya. iya. Kalau konteksnya Bawaslu, ini yang muncul adalah Humas daripada Bawaslu. Iya, jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bareng Mbak. Terutama berkaitan dengan persiapan Bawaslu di 2024. Tapi sebelum jauh kita ngomong 2024, mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu Bawaslu itu apa sih gitu. Ya kan? Apa sebenarnya Bawaslu, Mbak? Ntar banyak orang yang ini makanan atau apa? Apa itu Bawaslu? Iya, oke. Terima kasih. Pertama, Bopi mau mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk bisa berbincang-bincang dengan teman-teman dari Geo gitu. Sapaannya apa untuk para penonton Geo TV ini? Sahabat Geo, sahabat Geo, sama ya kayak Bawaslu. Sahabat Bawaslu gitu. Terima kasih sudah bersedia untuk bersilaturahim dengan kami di sini. Ini menjadi sebuah momentum yang buat saya luar biasa karena akan semakin banyak membuka peluang masyarakat akan mungkin lebih mengenal kita juga sebagai sebuah lembaga. Jadi Bawaslu itu kan salah satu lembaga penyelenggara negara, penyelenggara pemilu. Ada 3 kan, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Kalau KPU itu kan penyelenggara tahapan, jadi seluruh tahapan itu KPU yang menyelenggarakan. Nah, tugas Bawaslu itu atau Badan Pengawas Pemilu itu adalah melakukan pengawasan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri maupun pemilihan kayak gitu. Kalau DKPP kan terkait dengan kode etiknya, jadi kayak gitu. Ya intinya seperti itulah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi fokus kepada pengawasan daripada pemilu itu sendiri ya. Pengawasan pemilu. Apakah jadi kan pemilu itu ada tahapan ya, ada banyak tahapan penyelenggaraan pemilu dan kemudian setiap tahapan itu selalu ada yang namanya potensi-potensi pelanggaran ataupun potensi masalah. Nah di situ Bawaslu tugasnya memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran atau meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang akan berimbas pada proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Gitu. Jadi sesuai dengan tagline Bawaslu itu ya kan? Bersama rakyat, awasi pemilu ya bersama kan? Bawaslu. Tegakkan keadilan. Udah hafal. Jadi alumni Bawaslu. Tapi dari tagline tersebut Mbak, sebenarnya Bawaslu pengen menyampaikan apa sih? Kenapa harus bersama rakyat Mbak? Iya, tagline itu kan sebenarnya intinya ada 2 ya, satu bersama rakyat, satu menegakkan keadilan kan begitu. Bersama rakyat itu artinya begini, Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan yang sifatnya nasional. Kalau DKI kan pasti kita lokusnya tuh ya lokus provinsi DKI gitu. Kita ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan gitu. Karena sesungguhnya yang dalam pesta demokrasi itu yang harusnya menjadi tokoh utama untuk pesta demokrasi itu ya rakyat sebenarnya. Jadi bagaimana kita ingin bersama-sama rakyat mengetahui, masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam pemilu, apa dampak pemilu terhadap masyarakat gitu kan. Terus kemudian bagaimana jika pemilu itu kemudian terjadi banyak kecurangan dan kemudian terpilih orang-orang yang mungkin tidak terlalu dari konteks kualitas dan juga tanggung jawab dan sebagainya tidak terlalu pro rakyat dan sebagainya kan. Masyarakat juga itu perlu tahu. Makanya kemudian kita ingin masyarakat ikut berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan. Tapi ini kan PR besar. Bagaimana masyarakat kemudian bisa ikut mengawasi gitu. Mereka kan harus diedukasi terlebih dahulu. Nah, ini jadi salah satu PR kami di lembaga penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu ini gitu. Tapi memang tagline ini dari awal Bawaslu berdiri emang tagline itu Mbak? Enggak, ada. Ini tagline periode yang sekarang gitu.
yang kemarin baru selesai periode 2017-2022 itu. Yang sekarang baru dilantik nggak tahu nih. Kita belum tahu, kita tunggu. Nah, itu kan baru yang pertama ya. Terus terkait dengan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa kemudian ada tagline tegakkan keadilan pemilu? Sebagaimana kita ketahui bahwa Bawaslu itu kan juga diberi wewenang untuk melakukan semacam penindakan, kemudian melakukan penyelesaian sengketa gitu. Nah, di sini diharapkan Bawaslu bisa kemudian menegakkan keadilan bagi tidak hanya peserta pemilu, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang berkepentingan, tentu saja gitu. Iya. Jadi memang peran Bawaslu ini sangat penting ya, dan harus kolaborasi dengan masyarakat. Iya, harus kolaborasi, nggak bisa kerja sendiri tuh nggak bisa. Iya. Karena keterbatasan kewenangan dan juga sumber daya manusia gitu. Dan yang ada di grassroots juga masyarakat kan yang tahu persis gitu bagaimana akhirnya pemilu. Kadang korban, kadang pelaku. Mungkin ya. Kalau misalkan ini Mbak, dulu saya pernah juga ada pelatihan Bawaslu, makanya saya sedikit banyak hafal Ada pelatihan pengawasan partisipatif ya. Waktu itu saya di Bogor Mbak. Atau teman-teman saya juga banyak juga yang ikut. Sejauh mana sih akhirnya itu berperan di Bawaslu sendiri pertama. Yang kedua, apa sebenarnya tugas pasca ikut pelatihan pas di sekolah? Tugas teman-teman tuh apa sih gitu? Direkrut untuk apa gitu? Diberi sekolah untuk apa gitu? Iya, berarti mungkin kita perlu memperkenalkan juga bahwa Bawaslu RI ini yang menginisiasi adalah Bawaslu RI gitu, tapi kemudian diturunkan ke wilayah di provinsi, di 34 provinsi gitu. Ada namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu diawali tahun 2020 itu pada saat ada mulai pandemi. Itu sifatnya masih online, masih daring. Tapi kemudian tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan secara bukan hybrid ya, secara offline gitu. Tapi tentu saja dengan prokesnya yang luar biasa ketat gitu. Bagaimana ya kita melakukan banyak adjustment lah. Bagaimana sebuah pelatihan yang seharusnya lebih menarik dengan offline tatap muka yang ada banyak kegiatan yang harus berinteraksi yang seperti itu ya. Kadang jarak itu kita kadang lupa kan seperti di tengah situasi pandemi kita harus tetap menjaga prokes gitu. Jadi SKPP itu ada beberapa tingkat ya, ada yang dasar, menengah dan lanjutan gitu. Kalau yang di Bogor itu yang nasional itu udah tingkat lanjutan. Itu dari seluruh provinsi berkumpul gitu. Saya untuk jumlahnya saya lupa ya, banyak gitu. Salah satu harapan output dari SKPP itu, jadi diantaranya yang pertama adalah kita berharap para alumni SKPP itu membuat komunitas di lingkungan terdekat mereka. Kalau mereka mahasiswa berarti ya mereka di lingkungan teman-teman mahasiswanya gitu. Kalau misalnya mereka itu ada di semacam, bukan ormas ya, bisa jadi ormas juga gitu, atau komunitas diskusi dan sebagainya, mereka bisa membuat komunitas dengan mengajak teman-temannya. Diskusinya itu antara lain bagaimana menyampaikan bagaimana mekanisme pengawasan apa sih yang harus diawasi gitu. Bagaimana kalau mereka menemukan sesuatu yang diduga pelanggaran pemilu, mereka sudah dibekali di sekolah lanjutan itu, sekolah kader pengawas partisipatif tersebut sudah dibekali dengan prosedur yang harus mereka tempuh pada saat mereka melakukan atau menemukan sesuatu yang diduga adalah pelanggaran pemilu. Itu kan yang pertama. Yang kedua tentu saja diharapkan mereka menjadi semacam perpanjangan tangan pengawas pemilu di dalam menjembatani atau di dalam mensosialisasikan tupoksi ya, tugas pokok, fungsi dan juga hal-hal yang terkait dengan kewenangan-kewenangan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas itu. Jadi intinya sih itu dua itu gitu. Dan diharapkan nanti masyarakat akan lebih banyak masyarakat yang bisa teredukasi, terinformasi gitu. Jadi ada awareness masyarakat, kita pengen ada peningkatan lah sedikit demi sedikit. Pengejawantahan daripada tagline sebenarnya Bu ya? Iya betul. Jadi bersama rakyat awasi pemilu itu dijawantahkan di SKPP itu. Tapi pasca akhir ikut sekolah, lulus nih ya kan, dapat ijazah katakan.
sertifikat. Dapat sertifikat mengatakan. Apakah itu nanti masih jadi tanggung jawab daripada Bawaslu di masing-masing tingkatan, atau ya udah pasca dapat sertifikat udah dibiarin aja bikin komunitas gitu? Apa tetap masih diayong gitu, Bu? Iya, mereka itu sebenarnya kan dibebaskan untuk membuat komunitas, tapi untuk di wilayah di DKI Jakarta sendiri kita masih melakukan bukan pembinaan ya, artinya kita pendampingan dan juga kita tetap keep in touch sama mereka gitu. Jadi mereka kalau ada acara-acara di Bawaslu Provinsi DKI, mereka kita undang, termasuk kan kabupaten kota juga banyak kegiatan, mereka kita undang masuk ke podcast dan sebagainya. Mereka ada kegiatan, kita juga diundang oleh mereka. Jadi interaksi dan komunikasi tetap kita jaga gitu, karena dengan menjaga itu kita bisa memastikan bahwa mereka memang aktif. Yang kita khawatirkan kan setelah ikut SKPP lulus terus nggak melakukan apa-apa gitu. Komitmennya itu kan yang harus kita pertanyakan gitu. Jadi untuk menjaga itu supaya tetap aktif, mereka yaitu kita tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi gitu. Iya, saya kira pasca ikut sekolah, lulus ya udah biarin aja. Ternyata masih ada pendampingan kalau misalkan di DKI. Kalau di DKI sendiri, masing-masing kabupaten kota itu alumni SKPP di masing-masing kabupaten kota membuat komunitas. Cuman nama-namanya saya lupa gitu. Nama-namanya menarik gitu. Ada apa ya? Pokoknya nama-namanya itu ear catching gitu, kekinian gitu sebenarnya. Jadi ya itu buat saya sangat positif untuk pengawas pemilu seperti kami yang tadi sekali lagi dibatasi kewenangannya, terus kemudian SDM-nya gitu kan, nggak terlalu banyak orang yang bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi melalui mereka itu diharapkan lebih bisa mensosialisasikan. Ini kan Mbak, Mbak Opi ini kan punya tugas yang mungkin sangat berat ya, di mana wajah Bawaslu ya tergantung daripada Kordif Humasnya, atau di lembaga manapun lah katakan. Karena bicara wajah hari ini bukan person to person, tapi media ya akhirnya bisa dilihat di sosial media masing-masing orang katakan. Ini tugas berat Mbak. Ada nggak sih kayak Mbak Opi misalkan punya trik gitu, atau bagaimana Mbak Opi untuk manage media Bawaslu, terlebih Bawaslu menjadi lembaga negara ya, keterbukaan informasi dan sebagainya gitu. Bagaimana gitu, Mbak? Iya, jadi salah satu tugas Humas itu kan melakukan pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi itu di dalamnya adalah pertama kita menyediakan informasi. Informasinya kan tidak hanya untuk internal kita, tapi juga kepada eksternal gitu. Yang kedua, bagaimana informasi itu kemudian bisa kita sampaikan ke eksternal tersebut. Penting untuk kita sampaikan kepada eksternal, khususnya di DKI, karena DKI kan nggak ada pemilihan kepala daerah ya di tahun 2020 kemarin gitu. Itu akan mungkin ada banyak muncul pertanyaan, Bawaslu ngapain aja gitu. Padahal sebenarnya kita ada banyak kegiatan yang lebih fokus kepada penguatan internal kita untuk persiapan di tahun 2024 nanti gitu. Mulai dari semua divisi kita melakukan banyak kegiatan yang sifatnya penguatan internal terlebih dahulu. Nah, SDM ya Mbak berarti? Masing-masing divisi. SDM juga ada pembinaannya, terus untuk misalnya kayak sengketa dan penanganan pelanggaran itu kan kita harus menyiapkan orang-orang yang nanti bisa pada saat proses penerimaan, registrasi, laporan dan sebagainya itu kan mereka harus benar-benar paham. Kita kan dikejar waktu 15+2 dan 7+2, 7 kali 2 gitu, 14 hari itu. Seperti itu. Dan lagi kita sebagai lembaga negara itu kan tidak semua informasi itu kan bisa kita sampaikan secara serta-merta gitu. Ada beberapa yang dikecualikan. Nah, ini juga tugas kami kemarin itu yang kemudian mencoba memilah mana yang informasi yang dikecualikan, yang harus yang apabila masyarakat ingin mengetahuinya harus melalui harus diminta terlebih dahulu gitu kan, terus kemudian nanti diajukan ke KI gitu, Komisi Informasi di tingkat provinsi kan, seperti itu. Ya itu aja sih sebenarnya. Tapi berarti penting banget Mbak ya media sosial Mbak? Media sosial penting karena sekarang kan di era udah bukan 4.0 ya, 5.0 gitu, udah yang namanya digital. Anak-anak muda itu pasti jauh lebih mudah
kita jangkau melalui saluran komunikasi ataupun media yang juga mereka akrab dengan mereka gitu. Jadi ya kita ya harus menyesuaikan itu, menyesuaikan dengan zaman. Kita harus beradaptasi dengan zaman. Kalau nggak begitu kita ketinggalan. Nggak semua orang baca websitenya Bawaslu juga gitu. Kalau nggak menarik ya males juga mereka. Nah, itu PR kami sih, bagaimana mengemas supaya website kita, media sosial kita itu menarik dan orang ya minimal baca lah gitu, minimal scroll, minimal baca judulnya kan gitu. Ini karena bawaan puasa makanya batuk-batuk terus nih. Haus. Iya Mbak, jadi ini Mbak, apa namanya, banyak juga orang yang berpikir ini hari ini udah COVID ya. Apa namanya, semoga sih 2024 udah selesai lah COVID ya. Amin. Ya, semoga 2023 lah ya gitu. Atau semoga tahun ini ya selesai. Amin, ya. amin. Karena tahapan kan Agustus itu udah berjalan kan, tahapan itu. Iya. Nah, untuk menghadapi apa namanya pemilu di 2024, kira-kira Bawaslu DKI menyiapkan apa, Mbak? Apakah misalnya semua pengawasan via online misalkan dilakukan via online atau tetap manual, artinya seperti biasanya gitu misalkan? Iya, ini pertanyaannya untuk RI ya sebagai pemegang kebijakan. Tapi nggak apa-apa, ada bocoran sedikit gitu kan. Kalau untuk di DKI Jakarta persiapannya kita mulai dari sarana dan prasarana ya. Kalau sarana itu yang kita butuhkan di tahun 2024 itu adalah ruang sidang. Jadi kita belajar dari pengalaman di pemilu 2019 kemarin, kita kan ada banyak persidangan gitu ya. Ada banyak persidangan baik itu yang administrasi maupun yang lainnya gitu, sengketanya gitu. Itu kita ruangannya kecil, waktu kan di Sunter ya kecil, dan ternyata untuk yang sekarang kita masih belum punya nih saat ini. Ada satu ruangan kan di sebelah situ, sebenarnya kosong ya, tapi masih ada gudang gitu. Nah kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Gubernur juga, dengan Pemprov di DKI Jakarta untuk meminta ruangan itu untuk persidangan, ruang persidangan kami. Karena ruangan persidangan itu harus yang bukan representatif dalam arti harus bagus gimana, tapi bagaimana memenuhi unsur keamanan dan sebagainya gitu, karena kita tidak pernah tahu ya kasus-kasusnya seperti apa. Di DKI itu kan lokal rasa nasional, ada banyak kasus-kasus yang menasional sekali dan itu kita handle gitu, yang besar-besar lah kasus-kasus kemarin gitu. Ini kan kasus nasional dari DKI. Iya ada. Ya gitulah. Kita kan untuk bisa menjaga marwah juga, marwah lembaga gitu. Terus itu dari aspek ini ya terus dari aspek SDM-nya yang kita siapkan adalah kita menyiapkan dalam proses penanganan pelanggaran, biasanya di pemilu atau pilkada atau pemilihan itu kan akan ada banyak laporan biasanya. Kita harus menyiapkan, benar-benar menyiapkan staf yang memahami mekanisme SOP laporan itu harus seperti apa. Jadi pembinaan lah, kita melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas. Terus kita juga bagaimana menyiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung kelancaran kita semua pada saat proses pengawasan di tahun 2024 nanti gitu. Ada banyak sih, cuman yang keinget baru itu. Banyak. Intinya ya peningkatan kapasitas. Kita menyiapkan diri kita bahwa kita tuh mampu, kita sudah siap secara personal tuh sudah siap. Tinggal yang sarana prasarana sedang diupayakan dan sudah berjalan gitu. Kalau ditanya apakah Bawaslu sudah siap? Siap. Sudah siap. Siap. Kalau yang sifatnya tahapan kan kita memang sudah biasa ya. Nanti ada tahapan apa? Sekarang kan juga sudah tahapan yang data pemilih berkelanjutan kan sudah dari beberapa bulan kemarin, tiap 3 bulan itu kan ada review, kita juga sudah awasi itu. Terus nanti juga yang mulai dari pendaftaran peserta pemilu gitu kan, itu juga akan kita awasi. Paling kita akan verifikasi faktual dan sebagainya. Itu jadi rutinitas yang sudah biasa kita lakukan, jadi ya sudah siap. Iya. Ini Mbak, apa namanya, sebenarnya tantangan jadi Bawaslu gitu. Barangkali nanti besok saya pengen jadi komisioner atau teman-teman di sini pengen komisioner Bawaslu gitu. Tantangan jadi Bawaslu apa sih Mbak? Apakah pernah ada ancaman-ancaman misalkan? Ancaman? Kalau saya pribadi ya tantangannya banyak ya, kalau kita lihat dari berbagai aspek tuh ya banyak gitu. Kalau dari saya pribadi
Kalau ancaman, alhamdulillah enggak. Ya, tapi saya yakin teman-teman saya yang lain yang di divisi kayak penanganan pelanggaran gitu kan, terus kemudian mungkin Pak Ketua gitu, itu pasti adalah mungkin ya teror-teror atau mungkin godaan-godaan yang gimana gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya lihat kita solid 7 orang di provinsi ini. Ya, yang penting kita solid aja sih, kompak. Dan kooperatif lah. Kooperatif, kita kan kolektif kolegial ya. Iya. Yang penting kita ngikutin prosedur aja. Jangan takut aja. Jangan takut salah. Kita kan begini, kita kadang-kadang suka takut salah juga ya, karena DKPP menanti kan kalau kita salah gitu. Tapi saya ingat dari kami itu diberi nasihat sama pimpinan RI yang kemarin itu, beliau itu menyampaikan selama kita memegang teguh pada regulasi, dan kita punya argumentasi kuat untuk yang dijadikan landasan kita dalam membuat keputusan atau putusan gitu, kita nggak usah takut apa-apa katanya. Karena masa interpretasi kan kita setiap orang punya kemampuan untuk boleh lah untuk melakukan interpretasi kan begitu. Terus kalau tantangan itu sebenarnya SDM ya, SDM bagaimana menyiapkan. Jadi di mana-mana tentang support sistem kita gitu, support system kita kan perlu kita siapkan sedini mungkin gitu. Terus ya banyak lah, tetap harus ditingkatkan terus-menerus harus selalu. Kita sering melakukan pelatihan tapi ya tahu lah. Saya sama Arif ini sering ketemu pelatihan narasumber kita. Tapi sekarang bawa narasumber kita di Gio. Iya Mbak, terakhir Mbak, terakhir. Jadi setelah kita tadi banyak bincang ya, sebenarnya di lubuk hati Mbak Opi nih paling dalam kan. Harapan Mbak Opi apa sih Mbak untuk 2024 besok pemilu serentak? Harapan Mbak Opi untuk untuk masyarakat ya kan? Ada pelaku, ada apa tadi kan disebut. Atau misalkan untuk Bawaslu sendiri harapannya apa kira-kira Mbak? Kalau untuk masyarakat, harapannya tentu saja kami berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi ya. Minimal mereka tidak melakukan hal-hal yang diduga pelanggaran pemilu gitu. Mereka tahu mana yang pelanggaran, mana yang bukan. Itu kan tugas kami gitu. Tapi harapannya seperti itu, dan harapannya ya animo masyarakat terhadap pemilu juga semakin tinggi ya. Tapi animo di sini bukan berarti animo versi KPU yang berpartisipasi gitu kan, untuk voters turn out itu di hari H jadi memilih. Animonya maksudnya animo di dalam melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Karena saya yakin ketika seluruh masyarakat Indonesia bergerak bersama gitu untuk melakukan pengawasan gitu, insya Allah demokrasi bisa ditegakkan secara adil dan juga secara berkualitas gitu. Karena apa? Karena masyarakat itu kan tokoh utama juga gitu. Kalau misalnya ada para calon-calon yang kemudian memberikan janji-janji, tapi kalau masyarakatnya sudah teredukasi, sudah ada kesadaran, ya tidak akan terjadilah apapun itu namanya dugaan pelanggaran itu gitu. Kalau untuk pemilu itu sendiri ya kita harapkan pemilu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur gitu, minim pelanggaran gitu kan. Dan saya harap sih tidak ada lagi kubu-kubu yang kemudian mengarah kepada SARA itu ya agak. Karena residu-residu yang pemilu tahun lalu juga masih agak sedikit terasa di tahun ini gitu, mendekati 2024. Itu tantangan besar supaya bagaimana masyarakat juga tidak terprovokasi, tidak mudah terprovokasi. Teredukasi lah gitu. Iya. Gitu. Ada lagi Mbak? Udah itu aja. Ada lagi ya. Terserah dia. Jadi Bawaslu pengen nanya terus, karena sih aus juga. Tapi dibuang ya kan. Oke Mbak, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Opi ya kan. Jadi kita nggak pakai masker, kita udah booster semua. yang dua pakai masker. Yang dua pakai masker nih ya kan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas. Semoga nanti bisa Mbak Opi yang kita undang ke studio kita. Oh terima kasih, ya kan? senengnya. Orang menyeberang kan, di tempat.
Iya deket. Ya terima kasih banyak untuk sahabat Geo TV. Semoga Geo TV juga semakin maju ya, Amin. semakin ya berjaya. Amin. Jadi sekian dari bincang kita untuk sahabat Geo TV semuanya. Jadi kita namanya sama-sama nih sahabat Bawaslu dan sahabat Geo. Memang kata sahabat ini luar biasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.